Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Puji Lestariningsih, CGP Angkatan 10, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan pengalaman yang berperan menentukan karakter baik sebagai seseorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini sudah jelas bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan, dan ulangan yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, seringkali saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan selalu berpusat pada guru atau menggunakan teacher-centered learning. Pada akhirnya, saya sering merasa lelah karena belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Fokus utama saya adalah ketercapaian mengingat materi. Materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami seutuhnya, dan pada akhirnya saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas saat melakukan evaluasi pembelajaran.
Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, spiritual, psikomotor, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Sebagai guru, saya seharusnya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, harus ikhlas dan penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan murid agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya adalah merancang pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai abad 21, yaitu Student Centered Learning. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berperan teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Guru harus menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya